Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus pada pembanding efisiensi energi dan limbah di dua kantor yang ada di Indonesia. Untuk analisis komprehensif periode 2023 hingga 2024, kita akan membandingkan data dari gedung A yang terletak di Jakarta serta gedung B yang terletak di Surabaya. Fokus studi kasus kita pada hari ini berfokus pada konsumsi energi dan juga pengelolaan limbah untuk efisiensi operasional. Adapun latar belakang permasalahan diantaranya adalah peningkatan biaya energi kantor di Indonesia mencapai 45% serta penurunan emisi karbon nasional pada tahun 2030 hingga 29% serta potensi hemat per gedung per tahun hingga 120 juta. Adapun tujuan dari studi hari ini yaitu diharapkan mampu mengidentifikasi praktik terbaik untuk menemukan solusi efisiensi energi yang optimal untuk kantor di Indonesia. Yang kedua, dapat membandingkan strategi limbah dengan pendekatan pengelolaan limbah antar gedung, kemudian pengukuran investasi dengan efektivitas teknologi hemat energi yang diterapkan, serta rekomendasi penghematan pada penyusunan strategi pengurangan biaya operasional jangka panjang. Metodologi penelitiannya, audit energi yang dilakukan pemantauan bulanan selama 12 bulan, mulai dari April 2024 hingga Maret 2025, untuk menganalisis limbah, memilah, dan juga pengukuran komposisi limbah kantor, wawancara untuk pengumpulan data lebih dari 45 karyawan dari setiap lokasi, dan juga pemasangan sensor sebanyak 25 sensor pemantauan energi di setiap gedung. Profil gedung A yang memiliki spesifik fisik gedung 15 lantai dibangun pada tahun 2015, luas area 8.500 meter persegi dengan belum bersertifikasi Green Building. Kemudian untuk operasional memiliki 525 karyawan, operasional 12 jam per hari, sistem HVAC konvensional pada tahun 2015. Selain untuk pencahayaan, LED hanya 40% area, sisanya masih menggunakan lampu konvensional. Untuk profil gedung B yang terdapat di Surabaya, struktur gedung 10 lantai dibangun pada tahun 2018, luas gedung mencapai 7.200 meter persegi dengan kapasitas 480 karyawan, operasional 10 jam per hari, teknologi menggunakan sistem HVAC efisiensi tinggi pada tahun 2018, serta sertifikasi EDGE Excellence in Design for Greater Efficiency. Adapun konsumsi energi perbandingan umumnya setiap tahun mengalami penaikan, sehingga konsumsi energi per kategori HVAC-nya untuk gedung A mencapai 55%, sedangkan gedung B 45%. Untuk sistem pencahayaannya, gedung A hanya 20% dan juga gedung B 15%. Untuk penggunaan peralatan gedung A 15%, gedung B 20%, dan untuk lain-lainnya gedung A sebanyak 10% dan juga gedung B sebanyak 20%. Adapun produksi limbah pada perbandingan umumnya, di mana gedung B menghasilkan 37,5% lebih sedikit limbah dibanding gedung A. Sedangkan gedung A melebihi standar nasional sebesar 23%, sementara gedung B 23% di bawah standar. Dengan adanya perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pengurangan limbah terdapat di gedung B yang berada di Surabaya. Adapun praktik terbaik gedung B diantaranya adalah menggunakan sensor otomatis pencahayaan. Yang kedua, building management system yang terintegrasi untuk mengkontrol semua peralatan gedung, serta program paperless office yang mampu menggunakan pengurangan sebanyak 65% kertas melalui digitalisasi dokumen, serta rainwater harvesting mencapai 15% air untuk penampungan dan juga pemanfaatan air hujan. Sedangkan tantangan untuk pengimplementasian pada gedung A yaitu infrastruktur legacy, di mana sistem lama masih memerlukan upgrade yang komprehensif dengan biaya cukup tinggi. Yang kedua, data monitoring, tidak ada sistem pemantauan real time untuk mengkonsumsi energi, serta budaya kerja dengan kesadaran lingkungan yang rendah di kalangan karyawan. Adapun analisis biaya dan juga manfaat,
dari 4 aspek, diantaranya ada investasi awal, penghematan tahunan, ROI, dan juga pengurangan CO2 dengan nilai 1,2 miliar, keterangan teknologi hemat energi, penghematan tahunan sebanyak 850 juta, keterangan biaya operasional. Aspek ROI nilai 17 bulan, keterangan pengembalian investasi. Aspek pengurangan CO2 senilai 280 ton per tahun, keterangan dampak lingkungan. Adapun dampak pada produktivitas karyawan diantaranya adalah kepuasan karyawan, absensi sakit, dan juga produktivitas. Untuk roadmap implementasi pada fase pertama dilakukan audit dan juga baseline dengan durasi 2 bulan. Kemudian untuk fase kedua, quick wins dengan durasi 3 hingga 6 bulan. Fase ketiga, renovasi dan juga upgrade pada durasi 6 hingga 18 bulan, serta fase keempat, monitoring berkelanjutan untuk pemantauan hasil dan juga penyusunan strategi. Adapun kesimpulan dan langkah selanjutnya pada pemaparan materi pada hari ini diantaranya adalah ROI yang jelas mampu memberikan hasil efisiensi energi, memberikan pengembalian investasi yang terukur dengan cepat. Kemudian yang kedua, integrasi komprehensif oleh teknologi dan juga perubahan perilaku yang harus berjalan beriringan, serta tim khusus untuk setiap gedung berkelanjutan program. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.